Warahmatullahi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Mbak. Oke. Bagaimana? Ya, baik. Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Baik. Iya, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada dan tetap semangat Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan kedua, yang mana di pertemuan pertama kita sudah clear dengan masalah judul begitu ya. Ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang sebelumnya di hari pertama belum hadir. Kalau ada yang belum didiskusikan terkait judul bisa di-share lewat grup atau japri. Oke, baik, baik Bu. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan materi. Untuk sesi kedua ini akan kita bahas tentang soal pencarian referensi terbaik Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kita sudah membuat konsepnya, judul, tema. Kalau kita membangun rumah, kita membuat temanya, maka sekarang adalah untuk mencari bahan bakunya, bahan-bahannya, semennya, kemudian batu batanya dan sebagainya kita akan cari sekarang. Kita akan cari dan pilih mana yang terbaik untuk membangun rumahnya Bapak Ibu. Handphone satunya lagi mana, Mas? Di samping. Gitu ya. Nah, nantinya untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, Mbak Hanifah. Halo, selamat malam, Bibi. Ya, baik. Sepertinya terlihat dari wajah Mbak Hanifah sudah sangat semangat begitu ya untuk menjelaskan, memaparkan bagaimana kita mendapatkan pencarian referensi yang terbaik untuk Bapak Ibu. Gitu. Nanti monggo Bapak Ibu bisa dengarkan bersama begitu nggih. Nah, untuk tanya jawab bisa disampaikan di akhir setelah Mbak Hanifah menyelesaikan materinya begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktunya saya langsung serahkan kepada Mbak Hanifah. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Bibi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam Ibu semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman Bapak Ibu? Sangat aman. Aman, Sangat oke, aman, baik. Mbak. Sebelumnya mohon maaf nanti kalau misal ada suara berisik-berisik begitu nggih Bapak Ibu. Oke, Mbak. Oke, nggih. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Biwi, untuk materi pada malam hari ini adalah pencarian referensi, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan memberikan materi terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Nanti akan saya beri di akhir, nih, Bapak Ibu. Jadi saya selesaikan dulu materinya, baru setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelumnya di sini apakah sudah ada yang memiliki akun Scopus lisensi, Bapak Ibu? Belum. Ada yang belum, Mbak. Apa itu? Apa itu? Belum. Oke. Itu adalah akun Scopus, Bapak. Jadi Scopus itu adalah tempat kita yang akan kita gunakan untuk mencari referensi, gitu. Namanya Mencari Scopus apa, jurnal-jurnal Mbak? internasional. Kalau namanya Scopus lisensi akunnya, tapi kalau tempatnya namanya scopus.com, Bapak. Scopus.com. Oke, Nggih. oke. Ya, Itu berbayar, Bu ya? Nggih, itu berbayar. Biasanya yang menyediakan institusi atau universitasnya, Bapak Ibu. Oh, Nggih. Oke, nanti mungkin di sini saya akan memberikan dua opsi nggih Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa diikuti keduanya. Yang satu nanti semisal Bapak Ibu sudah ada akun lisensi Scopus dari universitas, nanti kita akan melakukan pencarian melalui scopus.com. Dan yang kedua, kalau semisal kita sama sekali belum memiliki akun lisensi gitu nggih, namanya Saindirex. Jadi nanti saya akan memaparkan dua materi atau dua tempat untuk mencari referensi. Begitu nggih Bapak Ibu. ya, Mbak. Sebelumnya izin untuk baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah, Mbak. Sudah, oke baik. Nah, di sini ini adalah Saindirex Bapak Ibu. Yang saya paparkan ini adalah Saindirex. Bapak Ibu bisa login. Jadi kalau semisal Bapak Ibu pertama kali membuka Saindirex, nanti akan ada tulisannya di sini sign up ataupun login. Silahkan Bapak Ibu bisa nanti loginkan terlebih dahulu. Loginkan boleh menggunakan Gmail, boleh menggunakan akun universitas. Maaf, email universitas. Seperti itu. Diloginkan. Nggih.
Terus habis itu nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari SignDirect, Bapak Ibu. SignDirect ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau semisal Bapak Ibu tidak bisa mengakses scopus.com. Ini adalah alternatifnya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, yang ada di SignDirect ini insya Allah 80% dia udah ada di Scopus gitu. Walaupun memang nanti kita harus meng-cross-check ulang atau melihat apakah dia ada di Scopus atau tidak gitu. Tapi memang di dalam SignDirect ini 80%-nya memang berasal dari Scopus gitu. Selain dari Scopus, mereka ada juga dari yang Google Scholar. Jadi SignDirect ini juga tempat di mana terkumpulnya artikel-artikel Scopus dan juga Google Scholar gitu. Langkah pertama, sebelum Bapak Ibu melakukan pencarian, kemarin kan kita sudah membreakdown judul menjadi sebuah keyword. Nah, ini nanti Bapak Ibu masukkan keywordnya satu persatu. Tapi harus berbahasa Inggris nggih Bapak Ibu. Jadi keyword Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu breakdown dari judul kemarin, silahkan dibahasa Inggriskan terlebih dahulu. Dibahasa Inggriskan semuanya. Kita masukkan satu persatu ke dalam SignDirect. Jadi untuk pencarian referensi ini Bapak Ibu harus melakukan satu persatu. Satu keyword dulu kita cari, lalu setelah sudah kita cari, kita download, baru lanjut ke keyword selanjutnya. Jangan jadi satu. Jangan semua keyword kita tempelkan di sini gitu. Semisal nih Bapak Ibu, saya memiliki keyword yaitu digital marketing. Saya masukkan dulu nih digital marketing ini. Lalu kalau semisal keywordnya Bapak Ibu itu nanti terdiri dari dua kata, semisal ini digital marketing, silahkan diberikan apostrof atau petik 2 di depan dan juga di belakang, Bapak Ibu. Gunanya untuk apa, Mbak Hanifah? Gunanya untuk agar kata digital marketing ini menjadi satu kesatuan kata, tidak digital sendiri, tidak marketing sendiri. Gitu. Jadi kalau nanti semisal muncul referensi itu membahasnya tentang digital marketing, bukan digital sendiri, marketing sendiri seperti itu. Berapapun katanya gitu ya dalam satu keyword itu silahkan nanti diberikan apostrof depan belakang. Kalaupun 3 kata berarti juga sama diberikan apostrof depan dan belakang. Setelah memasukkan kata kunci dan apostrof, lalu Bapak Ibu tinggal klik ini search. Tinggal kita klik search. Oke, dia nanti akan melakukan pencarian Bapak Ibu. Nah, di sini di sebelah kiri kita fokus ke sebelah kiri nggih. Setelah sudah muncul hasil pencarian ada 6.000 result atau 6.000 hasil yang membahas mengenai digital marketing. Selanjutnya, kalau di dalam SignDirect ini Bapak Ibu kita hanya bisa memfilter yang pertama adalah tahun. Nah, di bawahnya ini ada tulisan tahun. Ini kita yang perlu kita filter. Silahkan Bapak Ibu bisa mencari jurnal-jurnal 5 tahun terakhir. Jadi jurnal-jurnal yang terbaru gitu, nggih. Kalau di sini silahkan tanya, loh ini kok udah ada 2026 Mbak Hanifah? Nah, biasanya kalau yang sudah ada seperti ini, jurnalnya itu terindeks maju. Jadi udah ada terbitan untuk tahun 2026. Sebaiknya Bapak Ibu jangan pilih itu dulu, karena biasanya itu belum final terbit. Baru artikel in press gitu ya. Kita pilih dari 2025 sampai 2021. Kalau di SignDirect ini Bapak Ibu, setelah kita mengklik ya, setelah kita memfilter, dia langsung otomatis akan berjalan, langsung running. Dia langsung akan berkurang. Sebentar. Nah, ini dia langsung berkurang. Tidak ada limit to atau mungkin kita exclude. Nah, itu enggak ada. Tinggal kita klik saja 5 tahun terakhir sebelah kiri ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ada muncul tulisan article type. Silahkan untuk artikel type ini Bapak Ibu bisa memilih review artikel dan juga research artikel. Dua hal ini. Oke. Setelah itu, setelah tahun dan juga artikel type-nya, turun ke bawah. Nah, kita lompati bagian publication title-nya. Lalu kita lompati bagian subject area-nya gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu langsung masuk ke bagian akses tipenya, tipe aksesnya. Open access and open archive. Hanya ada satu ini Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik saja. Oke, dari 6.000 dia sudah mempersempit jadi 1.444 result. Sudah lebih sempit lagi gitu ya Bapak Ibu. Di sini
Selanjutnya adalah suara saya aman nggih Bapak Ibu? Aman, Mbak. Aman, Aman, Mbak. oke. Tidak terlalu berisik? Lanjut, Mbak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Setelah kita sudah filter di sebelah kiri, gitu ya, silahkan nanti Bapak Ibu klik di bagian Advanced. Maaf, saya ulangi lagi. Advanced Search. Jadi setelah kita result semuanya ini selesai. Sebentar. Nah, ada tulisan di sini. Advanced Search. Silahkan Bapak Ibu klik. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk lebih mempersempit pencarian kita. Karena di sini kan masih ada 1444 result. Jadi kita bisa mempersempit lagi, atau kita bisa kerucutkan, atau kita bisa spesifikkan lagi. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu klik yang namanya Advanced Search. Diklik, lalu di scroll ke bawah. Scroll ke bawah, lalu diklik lagi Show All Files. Oke, nah di sini ada tulisan title, abstract, or author specific keyword. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu bisa memasukkan keyword untuk mempersempit. Semisal nih, saya tadi memasukkan digital marketing. Apa hubungan, mungkin kita bisa memasukkan keyword selanjutnya yang berhubungan dengan digital marketing. Semisal, sosial media. Kita bisa tuliskan di sini. Jangan lupa petik 2 depan dan juga belakangnya. Lalu kita turun lagi ke bawah, kita search. Dari 1400, nah dia sudah mengkerucut jadi 1100. Bapak Ibu bisa search lagi, bisa advance search lagi kalau dirasa itu masih terlalu banyak. Gitu. Tapi kalau dirasa udah enggak, aku udah nggak bisa mempersempit lagi, nggak bisa mengerucutkan lagi, hanya bisa segini gitu, nggih. Silahkan Bapak Ibu bisa download. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mendownload, Bapak Ibu kalau di Sign Direct hanya bisa melihat dari judulnya. Judul ini kita nggak bisa, kalau di Scopus itu kan nanti dia bisa akan muncul highlightnya, highlight kuning. Nah, kalau di Sign Direct ini kita nggak bisa Bapak Ibu, kita hanya bisa melihat berdasarkan judulnya. Dari judul yang mereka yang sudah kita temukan ini apakah cocok atau tidak gitu. Kalau semisal cocok, ya semisal nih yang nomor 1 dia membahas tentang digital marketing, bisa Bapak Ibu langsung tandai. Kita tandai jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kita rasa dari segi judul dia masuk dengan penelitian kita. Pembahasannya sama-sama membahas mengenai digital marketing gitu. Bapak Ibu di sini bisa pilih sebanyak-banyaknya. Nah, di sini Bapak Ibu gunanya Bapak Ibu login atau sign up gitu nggih, itu adalah supaya saat kita mendownload itu tidak satu persatu. Kalau Bapak Ibu di sini tidak sign up, tidak login, kita hanya bisa mendownload file ini by number. Jadi hanya satu persatu. Kita klik view abstract lalu kita download satu persatu. Tapi kalau Bapak Ibu login, kita bisa pilih banyak sekaligus gitu. Kalau mau dicek dari abstraknya bisa Bapak, cuman kita kalau di sini harus membuka satu persatu gitu nggih. Tapi kalau di maaf Scopus itu kan bisa terlihat semuanya. Kalau Bapak Ibu mau ngecek abstraknya juga boleh. Tapi nanti kita harus melihat ini. Jadi harus ngecek satu persatu, kita buka satu persatu. Gitu. Oke, di sini untuk sebelah kanan ini biarkan seperti ini nih Bapak Ibu, sorted by relevance-nya. Jangan dipilih date-nya. Setelah itu tinggal di scroll gitu guys. Kalau udah dipilih semuanya, semisal saya hanya milih sampai 10 gitu guys. Bapak Ibu bisa langsung klik di bagian download. Di atas nanti akan menunjukkan nih download 10 artikel. Nah, untuk download 10 artikel ini nanti tergantung banyaknya artikel yang Bapak Ibu pilih. Gitu. Untuk satu keyword itu biasanya kita menyarankan Bapak Ibu bisa mendownload 10 sampai 20 artikel. Untuk satu keywordnya ya Bapak Ibu. Per keywordnya 10 sampai 20 artikel. Jika sudah tinggal di klik download aja. Tinggal kita klik download. Oke, note. Di sini ada note nih. Downloading a zip file containing 5 article of the school are not subject to that content. Oke, dia hanya bisa mendownload sebentar. Dia hanya berhasil mendownload
5 dari 10 karena ada beberapa yang tidak open access. Atau kalau enggak, nah ini di sini ini juga ada penanda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih artikel-artikel yang ada di sini ada tulisan open access nih. Bisa Bapak Ibu pilih berdasarkan ini. Jadi kita lihat dulu judulnya, dia relevan atau tidak, masuk atau tidak, baru nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah ada tulisan open access atau enggak. Nah, itu bisa juga, kita bisa mengakali dengan itu. Karena tadi setelah saya klik kan cuma ada 5 yang berhasil terdownload gitu, nggih. Untuk hasil downloadannya, Bapak Ibu, kalau dari Saindirex, hasilnya adalah zip seperti ini. Saya akan buka, nggih. Nah, seperti ini. Jadi kita harus ekstrak dulu. Kita klik kanan, lalu ekstrak all. Baru kita bisa melihat jurnal-jurnalnya. Ini baru bisa kita melihat jurnal-jurnalnya. Jadi untuk apa namanya downloadan dari Saindirex itu nanti hasilnya akan zip. Berapapun yang bisa Bapak Ibu download, sekali klik download nanti akan menghasilkan satu folder zip gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, Mbak. Di chat. Oke, bagaimana? Belum ada. Oke, saya lihat yang ada Saya di tanya Saya Nggih. izin bertanya, Pak Nggih, Ahmad silakan Fanani. Bapak. Nggih, silakan Iya. Bapak. Saya sudah mencari artikel dengan seperti yang sudah dijelaskan. Cuman untuk tahunnya misalnya saya ini untuk yang melengkapi, kan saya nonton videonya ya untuk Oke. melengkapi apa kalimat-kalimat pelengkap dengan artikel kita yang Q1, Q1, Q2 dan seterusnya. Nah itu ternyata kalau saya pilih tahun kan 5 tahun terakhir, ternyata ada artikel yang di luar dari 5 tahun. Itu misalnya seperti apa itu? Apakah itu masih layak untuk saya gunakan atau harus saya cari di 5 tahun? Oke, Seperti itu. nggih Bapak. Nggih sama-sama Bapak. Untuk tahun memang kita selalu menyarankan kalau bisa 5 tahun terakhir. Kalaupun memang susah sekali 5 tahun terakhir, yang penting Scopus. Tapi untuk jumlah artikel yang kurang dari 5 tahun terakhir, sedikit. Jadi masuk ke 20%. Jadi gini Bapak Ibu, referensi itu di Rumah Scopus ada persentasenya. 80% itu harus Scopus, harus berasal dari 5 tahun terakhir. Jadi artikel terbaru gitu ya. Lalu 20% itu bisa artikel dengan tahun yang lama, terus buku, terus mungkin dari webpage gitu. Jadi jumlahnya lebih sedikit. Kalau misal Bapak Ibu mendapatkan 30 artikel, hanya tiga yang boleh tahun lama atau buku atau webpage. Seperti itu Bapak Amar. Oh. Jadi kalau semisal bisa diganti silahkan diganti. Tapi kalau memang wah ini paling relevan Mbak, ini paling bisa dimasukkan, paling cocok. Hanya satu itu boleh dimasukkan gitu. Oh ya, poin 10% gitu ya. 20% Bapak, 20% dari jumlah 20%. keseluruhan. Nggih, nggih. Oke, oke baik. Makasih. Nggih, Bapak. Oke, di kolom chat ada pertanyaan nih. Izin untuk akses, oke. Untuk akses, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, nggih. Untuk kelas online memang tidak ada akun dari kami, dari Rumah Scopus tidak menyediakan akun. Jadi untuk Saindirect, nanti silakan Bapak Ibu bisa login menggunakan email dari universitas. Bapak Ibu bisa login menggunakan email universitas. Tapi kalau untuk lisensi Scopus, mungkin nanti Bapak Ibu bisa beli di marketplace atau mungkin nanti kita bisa merekomendasikan salah satu toko yang ada di marketplace untuk Bapak Ibu beli gitu nggih. Kalau dari kami mohon maaf, kita belum menyediakan akses Scopus untuk Bapak Ibu gitu. Oke, lalu selanjutnya ada Bapak Raffi. Untuk tahu Scopusnya kuartil berapa? Nah, kalau desain Direx ini memang kita harus cross check satu persatu Bapak Ibu. Karena di sini dia nggak ada filter yang bisa memfilter harus di kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 kayak gitu. Tapi insya Allah memang mereka dari Scopus gitu. Nanti mungkin setelah ini kita akan cross check nih dari yang paling atas apakah dari Scopus atau tidak.
lalu kita bisa cross check dia dari kuartil berapa gitu. Bagaimana bila jurnalnya ada 20? Apakah abstrak harus dicek satu persatu? Oke, kalau abstrak memang dari kami tidak menyarankan untuk Bapak Ibu ngecek. Jadi kalau dari Saindirex ini, kalau Bapak Ibu mau baca abstrak itu nanti terlalu lama. Silahkan bisa dilihat dari judulnya aja. Kalau dari judulnya, oh oke, bagus nih, nyambung nih, silahkan diambil. Tapi kalau nanti dari Scopus.com, itu nanti ada salah satu tools atau fitur yang kita bisa melihat di dalam abstraknya, itu relevan atau tidak dengan apa yang kita cari. Gitu. Jadi kalau untuk desain direct, Bapak Ibu nggak perlu ngecek abstraknya. Cukup sesuaikan dengan judulnya saja. Jika judulnya sudah oke, judulnya sudah masuk dengan penelitian Bapak Ibu, ambil gitu aja. Lalu untuk cara mengeceknya, saya mungkin akan mentrialkan, mendemonstrasikan bagaimana cara mengeceknya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk ngecek kita harus masuk ke Scopus. Untuk ngecek jurnal itu kita masuk Scopus, tapi nggak perlu lisensi, karena kita hanya meng-cross-check jurnal itu ada atau tidak. Caranya, di bawah judul itu pasti akan ada nama jurnal. Di sini, International Encyclopedia of Business Management. Ini kita bisa blok. Coba kalau kita klik ini bisa nggak? Oke. Di sini kita bisa blok. Sebentar ya. Oke. Untuk meng-cross check memang harus satu persatu ya Bapak Ibu. Kita blok dulu nama jurnalnya. Kita copy, lalu masuk ke Scopus. Kalau untuk meng-cross check itu tools yang kita gunakan adalah search yang tengah ini Bapak Ibu. Dan tools search ini kita bisa akses di semua akun. Jadi kalaupun Bapak Ibu masuk ke scopus.com menggunakan akun dari Gmail-nya Bapak Ibu, akun pribadi atau akun universitas tapi belum lisensi, itu tetap masih bisa digunakan. Karena kita menggunakan tools yang namanya search, bukan search. Kalau akun lisensi itu, kita tambahannya di sini, search ini. Istimewanya di sini. Jadi kita bisa mencari referensi. Gitu. Tapi kalau meng-cross check, Bapak Ibu bisa menggunakan yang search, yang tengah ini. Ya. Tinggal di sini publisher kita ganti menjadi title. Lalu kita pastekan nama jurnalnya, kita find search. Oh, ternyata nggak ada nih. Dia tidak ketemu. Coba kita ulangi lagi. Oke, tidak ada. Coba kita selanjutnya. International Journal of Innovation Science. Kita cross check lagi bawahnya. Oke, dia ada ternyata Bapak Ibu. Nah, ada di kuartil 1. Tahunnya kuartil 1 dari mana? Ini kalau di Scopus dia tidak akan menunjukkan Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi di sini kita menggunakan presentil. Mereka akan menunjukkan presentilnya. Jadi presentil ada di Scopus itu 100 dibagi 4 Bapak Ibu. 0 sampai 24% itu ada di kuartil 4, 25 sampai 49% itu ada di kuartil 3, lalu 50 sampai 74 itu ada di kuartil 2, dan yang terakhir 75 sampai 99 itu ada di kuartil 1. Jadi kalau di sini presentilnya, prosentasenya menunjukkan 86%, berarti jurnal ini dia ada di kuartil 1. Nah, itu kelemahannya Bapak Ibu. Kalau kita desain direct, kita harus meng-cross check satu persatu. Kita lihat nih, jurnalnya satu persatu ada atau tidaknya. Itu kalau kita desain direct. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mbak, Ya. kalau kita mau cek itu jurnal yang Scopus tadi gunakan ini apa? Ada Scopus.com. SJR misalnya. Beda ya? Beda Oh, lagi. beda SJR lagi. itu, Simago itu memang bisa untuk meng-cross check. Cuman terkadang untuk Simago itu update-nya lambat, Ibu. Jadi di Scopusnya udah nggak ada, di Simago masih terindeks kayak gitu. Oh, nggak akurat ya? Betul. Untuk tingkat Oh. update-nya memang lebih update di Scopus daripada di Simago gitu.
Oh ya ya, lebih akurat Oke. yang di Scopus ya. Betul, Oke, betul, betul. Oke Mbak, makasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan dari Pak Faisal. Berapa referensi artikel yang diperlukan untuk membuat gitu nggih. Kalau keseluruhan itu bisa 50 Bapak Ibu. Jadi total keseluruhan itu adalah 50 referensi, 50 artikel, 50 jurnal terindeks Scopus. Gitu. Itu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau semisal per keyword 10 sampai 20 gitu nggih Bapak Ibu. Di sini untuk Saindirect ada pertanyaan? Apakah perlu saya demonstrasikan sekali lagi? Sekali lagi, Mbak. Iya, Halo. Mbak. Sekali Iya, Sekali lagi. Mbak. lagi Mbak. Oh, ini Oke. sudah ilustrasi dari awal. Oke. Iya. Kita sekali lagi. Ya, Iya, ulangi Oke, sekali lagi, Mbak. baik, baik. Siap, Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke website Saindirect. Nah, tampilan awal dari website Saindirect adalah seperti ini. Di sini nanti, di atas ini Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu loginkan terlebih dahulu. Bisa menggunakan akun email dari universitas atau bisa menggunakan akun Gmail-nya Bapak Ibu. Gitu. Kalau akun Gmail mungkin nanti dia tidak akan terdaftar universitinya gitu guys. Jadi kami lebih menyarankan Bapak Ibu memasukkan atau meloginkan dengan email universitas gitu. Kalau di Saindirect ini semua bisa akses Bapak Ibu. Jadi universitas semuanya bisa akses. Setelah diloginkan, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Akan ada find article in this journal or book title dan authors. Bapak Ibu cukup memasukkan keyword Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membreakdown dari judul menjadi keyword. Kita masukkan satu persatu keywordnya. Kalau semisal ada 5 keyword, silahkan Bapak Ibu masukkan satu persatu. Tempatnya ada di sini. Find article with these terms. Silahkan Bapak Ibu pastekan keywordnya Bapak Ibu. Aduh, Pak. Nah, di sini silahkan kalau Bapak Ibu keywordnya lebih dari satu kata, diberikan apostrof atau petik 2 di depan dan juga belakang. Gunanya untuk apa? Gunanya agar saat saat Saindirect ini menampilkan hasil pencarian, itu digital marketing itu jadi satu kesatuan kata. Tidak digital sendiri, tidak marketing sendiri. Gitu. Jadi biar jadi kesatuan. Setelah itu, setelah kita masukkan, setelah kita beri apostrof, kita klik search. Kita klik search. Oke, dia akan langsung menunjukkan hasilnya Bapak Ibu. Di sini ada 6.459 result. Masih terlalu banyak pastinya. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa filter berdasarkan tahunnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa difilter di bagian sebelah kiri ini. Nah, saya zoom deh. Suara saya aman ya Bapak Ibu? Aman. Oke, oke. Nah, di sini di sebelah kiri pertama kita harus memfilter tahunnya. Tahun ini kita filter. Kita bisa show more dulu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa memilih berdasarkan 5 tahun terakhir. 2026-nya jangan dipilih terlebih dahulu. Kita mulai dari 2025. Nah, kalau di Saindirect dia nanti langsung akan running dan menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi dari 2025 kita klik 2024, lalu 2023, 2022 dan terakhir ada di 2021. Kita hanya memilih 5 tahun terakhir itu aja. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, langsung masuk di bagian artikel tipenya. Di bagian artikel tipe, Bapak Ibu silahkan pilih review artikel dan juga research artikel. Gitu. Udah, terus turun lagi. Publication title-nya biarkan saja, subject area-nya biarkan saja. Kita langsung masuk ke dalam akses tipenya. Untuk akses tipenya, silahkan Bapak Ibu klik di bagian open access ini. Oke, jika sudah dari 6.400 ya Bapak Ibu, dia hanya tersisa 1.400. Di sini nanti silahkan Bapak Ibu persempit lagi.
cara untuk mempersempitnya, setelah Bapak Ibu memasukkan digital writing, digital marketing, di bawahnya ada tulisan advanced search. Tinggal Bapak Ibu klik tulisan advanced search itu. Diklik, scroll sedikit pelan-pelan, ada tulisan show all fields. Tinggal kita klik sampai ada tulisan title, abstract, or author keyword specific. Jadi sampai ketemu tulisan ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa memasukkan kata atau hal yang bisa kita gunakan untuk mempersempit. Tadi yang saya masukkan pertama adalah digital marketing. Hal yang bisa kita gunakan untuk mempersempit adalah sosial media, semisal seperti itu. Ini berhubungan dengan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mempersempit atau kita bisa masukkan kata itu sesuai dengan penelitiannya Bapak Ibu. Kita sesuaikan untuk menspesifikannya. Nah, tinggal kita scroll ke bawah, kita search. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu dari Bapak saya mute. Oke. Nah, di sini sudah kita persempit nih dari digital marketing tadi, kita sudah mempersempit dengan sosial media. Selanjutnya, langkah selanjutnya bagaimana Bapak? Aman. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung download. Setelah kita mempersempit, kita bisa langsung download. Downloadnya di sini Bapak Ibu bisa melihat dari judulnya dan juga ada tulisannya ini open access. Kalau semisal Bapak Ibu scroll gitu nggih, kita lihat dari judulnya, terus di atas judul itu ada tulisan open access, silahkan Bapak Ibu tanda ini di atas angka itu ada kotak, silahkan Bapak Ibu klik tandanya kita memilih jurnal itu untuk kita download. Kita scroll lagi ke bawah, kita tandai lagi gitu nggih. Kita tandai lagi. Terus oke, mungkin bisa sampai sini aja. Oke, kita tandai. Sesuaikan dengan judulnya nggih Bapak Ibu. Kalau saya ini mohon maaf hanya asal menandai gitu nggih. Kalau ada di tulisan kalau ada digital marketing saya tandai gitu. Terus Bapak Ibu kalau udah menandai bisa scroll ke atas. Bisa scroll ke atas, lalu ada tulisan nih, download 9 artikel. Artinya, di sini kita sudah menandai 9 artikel yang siap untuk kita download. Tinggal kita klik. Nah, downloading a zip file containing 9 selected article. Kenapa kok ini kita bisa download semuanya? Karena kita tadi sudah memilih artikel-artikel yang open access. Jadi tidak ada yang tidak bisa terdownload. Kalau tadi yang pertama itu kan dari 10 hanya 5 yang bisa terdownload gitu nggih. Oke. Kita bisa close karena ini hanya pemberitahuan. Oke. Bisa kita close. Oke, tunggu dulu. Dia baru proses untuk mendownload. Kita tunggu sampai proses ini selesai Bapak Ibu. Biasanya nanti ini sebenarnya biasanya bisa kita close Bapak Ibu. Udah, oke, siap. Sudah. Di sini dia sudah terdownload. Kalau Bapak Ibu mendownload melalui SignDirect, bentuk downloadannya atau hasil downloadannya nanti akan berbentuk zip. Dia adalah folder yang masih tertutup. Jadi Bapak Ibu setelah mendownload bisa klik kanan, lalu kita ekstrak all. Lalu diekstrak. Oke, replace boleh di-replace. Nah, setelah itu kita baru bisa melihat. Itu. Oh, ini masih yang lama ini. Nah, ini. Kita bisa melihat gitu. Jadi kalau untuk di dalam SignDirect, Bapak Ibu kalau misal mendownload gitu nggih, berapa kali download pun nanti akan bentuknya zip seperti ini. Jadi harus diekstrak setelah download, ekstrak setelah download, ekstrak begitu. Lalu untuk meng-cross check-nya, jadi kita kalau di SignDirect ini kita harus meng-cross check Bapak Ibu dia bagaimana di Scopus. Kita bisa copy. Nah, ini aja. Kita bisa copy nama jurnalnya. Untuk nama jurnal itu biasanya ada di bawah judul International Journal of atau Journal of Open Innovation Technology Market Complexity. Nah, ini kita copy.
lalu kita bawa ke Scopus. Kita klik di bagian search yang tengah ini. Kalau misal nggak ada ya, tampilan Bapak Ibu tidak seperti ini, silahkan pokoknya diklik di bagian search. Kita klik, lalu subject area kita pilih menjadi title. Ya, jadi silahkan diklik search, lalu pilih title. Di sini enter title, kita pastekan. Nah, ada nih muncul. Dia ada di Scopus dengan kuartil 1. Tahu kuartil satunya itu dari mana? Karena di sini 99% gitu. Jadi kalau di Scopus itu nanti tidak menunjukkan Q1, Q2, Q3, Q4, tapi akan menunjukkan presentilnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mbak Hanifah, Nggih, Bapak. iya. Yang tadi itu kan kita nggak mesti juga harus 5 tahun kan. Kan kalau kita rasa setahun 2 tahun sudah cukup banyak referensi kan bisa kita. Bisa, boleh. Ya. Boleh. Ya. Nggih. Kemudian yang kedua itu Nggih. apa bedanya dari ada saya lihat full text access sama open access. Apa itu bedanya? Open access sama yang enggak open access gitu ya, Bapak? Ada bacanya full text access. Full text access tadi. Full text access. Iya. Nah, kalau full text access itu dia bisa di-download. Sebenarnya kalau tulisan open access kayak gini pun juga dia menunjukkan bahwa jurnal ini bisa di-download. Seperti itu, Oh, Bapak. sama aja. Nggih, sama aja. Ya, Gitu. terima kasih. Oke. Dari Bapak Koko. Kalau login Scopusnya pakai email pribadi bisa nggak, Mbak? Kalau login Scopusnya pakai email pribadi nggak bisa, Bapak. Karena kalau email pribadi kan berarti dia belum berlisensi. Jadi gini, bedanya adalah kalau Scopus itu kita membutuhkan akun lisensi. Akun lisensi itu didapat dari universitas yang sudah bekerja sama dengan Scopus atau universitas yang sudah berlangganan di Scopus. Tapi kalau Sign-Direct itu kita bisa menggunakan akun Gmail bisa, akun universitas bisa gitu. Jadi kalau Sign-Direct itu versi gratisnya, kalau Scopus itu versi berbayarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Aman nggak untuk Sign-Direct? Mbak Hanifah, Iya Ibu. berarti lebih baik kita pakai Scopus daripada Sign-Direct. Kalau saya, ya, karena semua pusat kan di Scopus, gitu. Jadi kalau kita sudah langsung dari almari pencariannya, langsung di pusatnya kan langsung enak gitu. Ada pertanyaan lagi? Mbak Hanifah mau tanya dong. Boleh Ibu. Silahkan. Iya. Ini kalau yang tadi kan di awal sebelum sampai ke titik ini itu kan pilih tahun ya, pilih tahun terus betul. sampai ke bawah gitu ya. Nah, Betul. setelah itu baru masukkan keywordnya gitu ya kan. Nah, setelah keywordnya ditulis, kemudian di search, terus di situ kan ada tuh nanti kita pilih-pilih apa ya. Terus itu yang di sebelah kirinya nggak perlu kita klik lagi atau kita harus klik lagi. Tadi kan yang Mbak Hanifah contohin itu tidak diklik lagi ya, karena itu berarti di awal aja gitu berarti ya. Ya, itu di awal aja. Oh, kirain saya Betul, Ibu. di seterusnya tuh kita mesti klik juga gitu loh. Enggak ya? Enggak, Ibu. Itu sudah Hmm. karena tadi dia sudah langsung mempersempit di awal. Gitu ya. Jadi aman. Kalaupun kita setelah filter terus memasukkan keyword untuk mempersempit, kita tidak perlu mempersempit tahunnya lagi karena sudah difilter di awal. Gitu. Oh iya, baik. Satu lagi Mbak, ini tadi Mbak bilang keywordnya satu-satu ya, Iya, kita betul. yang harus nyarinya ya. Oh gitu. Nggih, betul. Jadi satu persatu. Baik. Nanti saya cobain. Baik, Ibu. Makasih ya Mbak. Sama-sama, Ibu. Saya Bu Hanifah. Nggih, Bapak, Ya. silakan. Ini dari satu keyword aja masih 1139. Ini sangat Iya, banyak. betul. Sementara kita kalau punya 4-5 yang kita butuhkan adalah puluhan referensis ya. Betul. Nggih. Bagaimana agar misalnya satu keyword ini kita bisa mendapatkan 10 atau sampai 20 aja referensi yang tapi itu sangat relevan dan ya sama dengan riset kita. Kira-kira Oke. gimana langkah selanjutnya?
Baik, Terima kalau kasih. semisal dari satu keyword itu bisa kita persempit, kita bisa persempit. Contohnya, tadi kan saya sudah melakukan pencarian menggunakan digital marketing. Lalu kita bisa persempit lagi. Oke, di penelitian kita ini digital marketing yang kita sasar adalah UMKM dan sarananya atau bukan mobile, alatnya itu menggunakan sosial media Facebook. Nah, kita bisa persempit nih dari digital marketing itu kita persempit menggunakan sosial media, kita persempit lagi menggunakan Facebook, gitu nggih. Lalu kalau misal ternyata masih banyak, masih ratusan, bisa persempit paling sempit menggunakan UMKM, gitu. Memang sebenarnya bisa juga nih Bapak Ibu, kalau semisal nih dari satu keyword yang kita masukkan, dia masih banyak, terus kita mau memasukkan keyword selanjutnya yang ada di artikel kita. Itu kita masukkan di advanced search untuk mempersempit, ternyata masih banyak. Kita masukkan keyword kita satu persatu, itu bisa, itu juga bisa seperti itu. Namun terkadang itu kenapa kok saya bisa bilang kita bisa mempersempit dengan hal yang bisa kita persempit, karena biasanya setelah kita memasukkan dengan keyword selanjutnya malah sempit banget. Jadi nggak semisal dari 1000 dia langsung anjlok menjadi cuma 3 paper. Nah itu kan sangat spesifik gitu nggih. Takutnya nanti seperti itu kalau kita gunakan keyword selanjutnya untuk mempersempit. Itu Bapak. Jadi kita memang hanya bisa menggunakan kata yang relevan atau nyambung dengan penelitian kita dan juga keyword yang kita masukkan. Kalau ternyata udah nggak pentok, nggak bisa, dan itu dia masih 1000, kayak saya tadi, sudah pentok di sosial media, semisal nggih, tapi hasilnya masih 1000. Kita bisa filter manual dengan cara melihat dari judulnya aja. Jadi dari 1000 itu kita pilih 10 atau 20 aja, kayak gitu Bapak. Hmm, tadi gimana cara menambahkan tadi misalnya Facebooknya atau UMKM-nya di advanced search ya? Betul, Coba betul. ditunjukin Bu. Kita klik advanced search, lalu scroll ke bawah. Bapak scroll ke bawah sampai menemukan tulisan ini, title abstract or author specific keyword. Tinggal kita masukkan di sini untuk mempersempitnya. Terus kita bisa klik search gitu. Begitu Bapak. Oke, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Sari. Mbak Hanifah, adakah trik untuk menentukan keyword yang tepat? Oke, trik menentukan keyword yang tepat. Yang pertama, kalau keyword itu memang kita harus breakdown dari judul. Kalau saran kami kemarin, silakan Bapak Ibu bisa breakdown dari judulnya Bapak Ibu. Tapi kalau semisal nih, ternyata di dalam judul dia hanya mendapatkan 3 keyword gitu, silakan Bapak Ibu bisa memasukkan variabel-variabel penelitiannya Bapak Ibu. Jadi yang apa yang Bapak Ibu bahas di penelitian, kan nggak mungkin kita cuma membahas tentang yang ada di judul, pasti ada yang lainnya. Silakan dimasukkan untuk keywordnya gitu. Atau kalau enggak biasanya semisal di judul itu punya ibu siapa kemarin di dalam judul itu sebenarnya dia ada 3 variabel nih. Cuman kita nggak masukkan ke 3 variabel itu di dalam judul. Nah itu nanti 3 variabel yang belum kita masukkan ke dalam judul itu kita bisa masukkan ke dalam keyword. Dan itu nanti yang bisa kita gunakan untuk pencarian di Scopusnya. Gitu Ibu. Gimana kalau kampus tidak berlangganan? Oke, cara mengecek ada nggak cara lain untuk mengecek? Kalau untuk mengecek, Bapak Ibu, kalau untuk hanya mengecek artikel, kita tidak menggunakan akun lisensi pun aman. Misal sebentar, saya contohkan ya. Saya akan memasukkan akun yang tidak berlisensi. Oke. Semisal coba nah ini di sini saya nggak login ya. Di sini saya nggak login, tapi saya masih bisa akses yang namanya search, Bapak Ibu. Jadi kalau semisal kita hanya mengakses tempat untuk ngecek saja, bukan mencari referensi, untuk ngecek saja kita bisa menggunakan ini, search ini. Walaupun nggak login pun kita buka scopus.com, dia akan fitur search ini. Tinggal kita klik, nah lalu tinggal kita pilih yang title. Terus kita enter. Dia masih bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak kita login kan, walaupun kita tidak sign up pun, tidak menggunakan akun lisensi pun masih bisa kita gunakan. Kalau itu hanya mengecek, Tapi kalau kita gunakan untuk nanti mencari referensi, Bapak Ibu bisa berlangganan di marketplace
mungkin di Shopee, mungkin di Tokped gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini bagaimana? Masih ada pertanyaan? Aman ya? Mbak Nipa, Iya Bapak. jadi setelah melihat ini, saya pikir jadi kita bisa menggabungkan SignDirect untuk mencarinya, kemudian mengeceknya ke Scopus gitu ya. Betul, betul. Oke. Cuman kelemahannya kita harus satu persatu ngecek. Oh, Gitu kalau di SignDirect. Tapi kalau Bapak Ibu udah kayak, wah saya yakin Mbak di sini ada deh. Pokoknya saya yakin ini ada di Scopus. Monggo silakan, nggak apa-apa gitu. Nggak usah dicek satu persatu. Tuh. ya. Tapi kalau Bapak Ibu langsung menggunakan Scopus, nah sekarang yang mau saya demonstrasikan ini, Bapak Ibu nggak perlu ngecek. Jadi memang nanti mungkin Bapak Ibu bisa compare gitu, guys, lebih enak yang mana menggunakan SignDirect atau Scopus gitu. Oke, di sini kalau untuk Scopus, Bapak Ibu bisa masuk melalui scopus.com. Nah, saya zoom deh. Oke. Nah, silahkan nanti dimasukkan di URL-nya scopus.com. Lalu bisa dimasukkan, di sign up-kan, sign in-kan akun lisensinya. Cara tahu akun kita sudah lisensi atau belum, Bapak Ibu bisa klik di bagian ini. Bapak Ibu bisa klik di bagian ini. Di bagian gambar rumah ini. Kita bisa klik lalu cek akses. Ini adalah cara untuk mengecek apakah akun kita, apakah universitas kita sudah lisensi atau belum. Gitu. Tinggal dimasukkan universitasnya, semisal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, ini udah nih, dia udah lisens nih. Nah, tinggal kita masukkan email dari email universitasnya Bapak Ibu. Kalau ternyata, ternyata saya sudah ternyata universitas saya sudah lisens, tapi kok saya nggak bisa masuk gitu, ya. Biasanya yang ngurus kayak gitu di bagian perpustakaan ya Bapak Ibu. Itu nanti bisa di cross check ke sana. Apakah email universitas saya sudah bisa saya gunakan untuk mencari di Scopus atau saya gunakan untuk sign in di Scopus atau belum? Silakan nanti Bapak Ibu cross check gitu. Cara ngeceknya kayak gitu Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu mau ngecek instansinya Bapak Ibu atau universitasnya Bapak Ibu sudah berlangganan atau belum di Scopus. Oke. Selanjutnya, ini adalah tampilan kalau kita sudah masuk menggunakan akun lisensi. Bisa dicermati ya, ada start exploring, ada search, lalu Skyfile. Selanjutnya, ini adalah tampilan kalau kita belum login atau kita tidak menggunakan akun dari Scopus lisensi. Ada tulisan Scopus Preview, di sini hanya ada tulisan Auto Search, bukan Search, lalu hanya ada tulisan Search. Tuh, bedanya di situ. Bedanya kalau lisensi dia ada kolom search, lalu ada kolom start exploring, ini untuk kita mencari referensi. Gitu. Lalu untuk pencariannya bagaimana? Nah, pencariannya sama dengan SignDirect. Kita menggunakan keyword satu persatu Bapak Ibu, dan keywordnya itu harus berbahasa Inggris. Di sini ada di sebelah kiri ada search within. Search within ini ada banyak jenisnya Bapak Ibu. Ada artikel title, abstract, keyword, lalu ada authors, ada cuman keywordnya, bahkan ada doi pun ada gitu, gitu. Tapi kita di sini lebih menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan artikel title, abstrak, dan juga keyword. Ketiga hal ini. Jadi di search within silahkan Bapak Ibu pilih artikel title, abstrak, dan juga keyword. Lalu di sebelah kanannya Bapak Ibu bisa memasukkan keywordnya satu persatu di search dokumennya. Kita bisa pastekan. Aduh, maaf. Kita bisa tuliskan digital marketing. Oke, sama seperti yang ada di SignDirect, di Scopus ini Bapak Ibu juga harus memasukkan petik 2 depan dan juga belakang. Gunanya sama juga gunanya agar satu pencaharian itu dia berhubung jadi satu kayak gitu. Digital marketing. Oke, selanjutnya tinggal kita search. Lalu oke, nah dia akan langsung menunjukkan nih Bapak Ibu, dia langsung
ada 6.800. Tadi kalau di Sidirex kan dia ada 6.400 nih Bapak Ibu. Nah, kalau di Scopus dia ada 6.800 dokumen yang kita temukan. Langkah selanjutnya, sama seperti yang di Sidirect, setelah kita search, kita harus filter dulu. Tapi di sini filternya lebih banyak. Di sini filternya lebih kompleks Bapak Ibu. Kompleks Bapak Ibu. Di sini ada range dan individual untuk tahunnya. Bapak Ibu bisa klik range. Kalau range itu kita harus ketik gitu deh, 2025 sampai kebalik 2021 sampai nah 2021 sampai 2025. Oke, jika sudah kita bisa scroll ke bawah pelan-pelan. Scroll ke bawah. Oke. Kita bisa langsung masuk ke dalam dokumen type Bapak Ibu. Dokumen type sebelah kiri ini, aduh, saya scroll saya zoom dulu. Dokumen type ini silahkan Bapak Ibu bisa pilih artikel dan juga review. Oke. Terus scroll lagi pelan-pelan. Short title kita tutup, kita lompati. Lalu ada muncul publication stage. Untuk publication stage silahkan Bapak Ibu bisa pilih final. Final di sini artinya artikel-artikel itu sudah terbit sepenuhnya, nggak cuma abstrak gitu. Terus kita scroll lagi ke bawah, bagian keyword ini kita tutup aja karena kita lompati. Lalu afiliasi juga kita tutup aja karena dilompati juga. Begitu juga dengan funding dan juga countries-nya. Kita tutup, langsung loncat ke source type-nya Bapak Ibu. Di source type ini kita pilih yang namanya jurnal. Pilih jurnal, scroll lah. Muncullah language. Language ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa apa. Kalau di sini saya English aja, Bapak Ibu nggak bisa bahasa Spanish ataupun Chinese gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan Russian atau Arabic gitu ya, silahkan dipilih bahasa itu. Di sini saya pilih English. Terus scroll ke bawah. Nah, paling bawah ada tulisan open access. Di dalam open access ini, Bapak Ibu, silahkan nanti bisa memilih all open access dan gold. Terus yang terakhir, hybrid gold. Untuk open access ini, nanti juga tergantung dari pencariannya Bapak Ibu. Ada yang hanya muncul all open access-nya aja, atau muncul keseluruhan kayak gini. Itu nanti menyesuaikan. Kalau ternyata hanya ada all open access, silahkan Bapak Ibu pilih yang all open access saja. Jika sudah, bisa kita klik limit to. Bukan kita klik yang exclude, ya, tapi klik yang limit to, Bapak Ibu. Oke, dari 6.000 dia sudah langsung mengerucut ke 1.700. Jadi dia langsung lebih mengerucut. Kalau di Sidirex tadi kan dari 6.000 dia mengerucut dulu ke 3.000, baru mengerucut ke 1.000 gitu ya. Kalau di Scopus karena filternya banyak gitu ya, filternya sudah kompleks, jadi dia langsung. Selanjutnya Bapak Ibu bisa persempit. Kalau di dalam Sidirex tadi untuk mempersempit kita klik advanced search. Kalau di Scopus Bapak Ibu bisa gunakan ini sebelah kiri. Ada tulisan refine search. Tinggal diklik, lalu kita masukkan. Tadi kita sosial media. Tadi kita persempit dengan kata sosial media. Di sini kita juga persempit dengan sosial media. Lalu kita klik yang anak panah. Dari 1.700, setelah kita persempit ada 1.200 dokumen file. Gitu. Selanjutnya, kalau semisal di Sidirex tadi, setelah ini langkahnya adalah kita download. Nah, kalau di Scopus beda. Kita harus mensortir. Di sebelah kanan, ada tulisan sort by, Bapak Ibu. Sort by ini bisa kita klik. Date news-nya itu bisa kita klik, lalu kita pilih. Bapak Ibu bisa memilih yang cited by highest. Kenapa di sini kita memilih cited by highest? Jurnal ini atau Scopus akan mensortir berdasarkan citasi terbanyak. Biasanya artikel-artikel yang banyak disitasi itu berasal dari kuartil atas. Gitu. Jadi silakan nanti sort by-nya Bapak Ibu bisa ganti menggunakan cited by highest.
kalau di sini mau meng-cross check dia ada di kuartil berapa, tinggal Bapak Ibu klik nih. Misal nih nomor 1, kita mau cross check kalau mau cross check ada atau enggaknya di Scopus kan nggak bisa nih karena ini udah dari Scopus, pasti ada di Scopus gitu nggih. Di sini kita mau cross check dia dari kuartil berapa. Bapak Ibu tinggal klik kanan di bagian search, lurusnya search gitu nggih. Terus open link in new tab. Dia akan menunjukkan search detailnya Bapak Ibu. Dia sudah menunjukkan search detailnya. Terus Bapak Ibu scroll pelan-pelan. Nah, di sini ada site score range. Di sini ada persentilnya 99 TH. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa dia ada di kuartil 1. Jadi kalau semisal Bapak Ibu di Scopus, jangan berharap mencari tulisan Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi mereka memperlihatkan by prosentasenya atau persentilnya. Gitu. Seperti yang saya katakan tadi, 100 dibagi 4. Jadi kalau 99% berarti jurnal itu tadi, dia ada di kuartil 1. Gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau di Scopus, itu abstrak kita bisa langsung lihat semuanya. Kita bisa klik show all abstract, letaknya itu ada di samping sort by. Nah, di sini akan ada highlightnya. Ini yang nanti mempermudah Bapak Ibu. Kita download berdasarkan highlight yang ada di abstrak. Nah, di setiap artikel dia sudah langsung ada nih Bapak Ibu. Nah, tinggal kita pilih nih. Di dalam abstrak yang ada highlight tentang yang kita masukkan tadi. Semisal, kita tadi sudah memasukkan keyword digital marketing dan juga sosial media. Jadi, Bapak Ibu bisa mencari di abstraknya itu tulisan sosial media dan digital marketing. Nggak usah mencari ding Bapak Ibu, kita tinggal melihat apakah ada highlight kuning mengenai sosial media dan digital marketing. Kalau semisal ada, nah ini kan ada nih, tinggal kita klik, tandanya kita tandain. Sebentar saya remove dulu ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita tandai. Kita soal abstrak, kita tandai artikel yang di dalam abstraknya itu ada highlight mengenai apa yang kita cari tadi. Kita tandai, kita scroll ke bawah, kita tandai lagi. Nah, kalau di Scopus ini sekali klik download itu maksimal 50 artikel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menandai sampai 50. Kita tandai. Nah, dia membahas tentang digital marketing nih. Kita tandai lagi, turun lagi ke bawah. Oke, setelah kita tandai, kita naik lagi ke atas. Bapak Ibu cari yang ada tulisan download. Silahkan diklik download. Nah, oh ya, untuk pencarian scopus.com silahkan menggunakan Google Chrome. Ini hanya bisa dilakukan di Google Chrome, nggak bisa di Safari, nggak bisa di Mozilla Firefox, nggak bisa di Microsoft Edge, hanya bisa digunakan di Google Chrome. Kenapa demikian? Karena ada ekstensi ini, Bapak Ibu. Ekstensi ini hanya ada di Google Chrome, gitu. Jadi ekstensi ini kita hanya satu kali menautkan, hanya ada di awal penautan, gitu, nggih. Tinggal kita klik Get Extension. Oke, setelah itu, nah kita akan diarahkan ke tab baru. Lalu bisa Bapak Ibu klik tambahkan ke Chrome. Setelah itu add extension. Oke, kita tunggu sampai ada tulisan. Nah, ini dia sudah hapus dari Chrome, berarti dia sudah tertautkan di Google Chrome. Tinggal kita close aja. Kita masuk ke sini. Oke. Kita reload. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa tandai satu dulu ya. Jadi kalau semisal Bapak Ibu punya akses ke Scopus dan baru pertama kali menggunakan, silahkan nanti ditandai biar nggak kayak saya harus menandai ulang gitu, nggih. Silahkan tandai satu dulu, baru diklik download, tautkan ekstensinya, baru kita kembali lagi. Kan harus di reload lagi nih Bapak Ibu. Kita harus kembali lagi menandai. Jadi kita harus dua kali kerja gitu, nggih. Jadi untuk Bapak Ibu nanti kalau baru pertama kali menggunakan, silahkan diklik satu dulu, satu yang paling atas, lalu kita download untuk menautkan ekstensi, baru kita benar-benar memilih sesuai yang benar. Gitu.
gitu. Oke. Terus kita kembali lagi klik download. Kalau udah tertautkan ekstensinya, saat kita klik download, dia sudah ada tulisan kayak gini. Langsung klik download. Oke, kita tunggu. Nah, di bawah ini dia akan ada proses, Bapak Ibu. Nah, kalau ada proses jangan di-close nggih, sampai ada tulisan view summary. Nah, silahkan nanti kalau ada tulisan view summary ini, Bapak Ibu klik, jangan di-close. Karena ini menunjukkan dari yang kita download, tadi 9 gitu ya. Maaf, 7. Dari 7 yang kita download, hanya 3 yang berhasil. Sisanya 4 ini, kita harus satu persatu melihat ke dalam homepage-nya. Tandanya jurnal ini dia sebenarnya berbayar atau dia jurnal yang harus kita kunjungi rumahnya dulu baru ngasih kita akses kayak gitu. Di sini kita view at publisher satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita klik view at publisher kan dia langsung mengarahkan ke tab baru nih. Yang tab sebelumnya jangan di close, ini jangan di close. Kita klik satu persatu view at publisher-nya. Oke. Lagi view at publisher lagi. Nah, sudah semuanya, tinggal kita buka view at publisher yang pertama, tampilannya seperti ini. Ada tulisan view PDF. Di sini berarti menandakan bahwa jurnal ini sebenarnya bisa kita download, tapi kita harus mengunjungi rumahnya dulu. Istilahnya kita harus nungun dulu, kita harus minta izin dulu ke rumahnya untuk mendownload. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan tampilannya seperti ini, ada tulisan view PDF, lalu ada gambar PDF, lalu ada tulisan full text, atau nanti sebelah kanan langsung ada PDF gitu ya, silahkan diklik. Tandanya ini dia langsung bisa di-download Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul baru kita klik downloadnya ini. Oke. Tinggal kita save Bapak Ibu. Oke, tinggal kita save. Save. Itu satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga nih. Ada tulisan view. Ada tulisan view PDF juga. Tinggal kita, bentar, saya hapus dulu. Oke. Kita tinggal klik satu persatu tulisan view PDF. Oke. Download, save. Oke, selanjutnya. Nah, kalau seperti Bapak Ibu, di sini ada get permissions, atau kalau enggak nanti saat Bapak Ibu klik view and publisher sudah langsung muncul tulisan purchase. Jadi Bapak Ibu harus langsung membayar. Caranya kita bisa menggunakan pintu samping. Kalau semisal Bapak Ibu mau bayar, boleh silahkan dibayar berapa dolarnya. Tapi kalau seperti saya nggak mau bayar, kita bisa menggunakan yang namanya Skyhub Bapak Ibu. SCI Hub. Nah, ini adalah pintu samping untuk para jurnal. Kita bisa download lewat Skyhub. Klik paling atas. Selanjutnya bisa kita pastekan enter URL doi-nya, lalu kita open. Oke, nah dia bisa nih. Ini kita beruntung Bapak Ibu, dia bisa di-download melalui Skyhub. Kalau semisal kita sudah menggunakan Skyhub, sudah memasukkan URL doi-nya, tapi kok tetap nggak bisa di-download gitu ya Bapak Ibu, berarti jurnal tersebut memang belum bisa diakses oleh siapapun. Jurnal itu bisa diakses hanya dengan membayar. Karena ada beberapa jurnal itu yang dia melakukan perjanjian terlebih dahulu. Saat kita submit close access, itu Bapak itu bisa diakses secara free atau diakses secara lewat pintu samping kalau udah 2 tahun. Nah, itu biasanya ada perjanjian seperti itu. Kalau udah seperti itu, kalau Bapak Ibu udah mau membobol lewat Skyhub tapi nggak bisa, silahkan dilompati atau Bapak Ibu harus move on. Gitu. Kalau udah semuanya bisa di close, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian lagi dengan cara klik search lagi. Jadi kalau semisal
satu keyword ini sudah selesai dilakukan pencarian, sudah selesai mendownloadnya, Bapak Ibu jangan langsung masukkan dari sini, tapi diklik search ini lagi supaya keyword sebelumnya itu nggak nyantol. Baru nanti setelah itu masukkan keyword berikutnya, melakukan pencarian selanjutnya. Gitu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah suara saya aman? Aman, Mbak. Oke, nggak ada pertanyaan nih berarti. Untuk sementara nggak ada sih. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Sari. Artikel dengan kriteria gold dan hybrid juga bisa diakses secara free. Oke, untuk gold dan hybrid memang itu untung-untungan Bapak Ibu. Kalau gold dan hybrid itu biasanya yang membuat kita harus mengunjungi ke homepage itu. Kalau kita memilih gold dan juga hybrid itu. Cuman kan kenapa kok tadi saya menyarankan ada all open access gold dan hybrid karena menambah jumlah referensi kita. Tapi kalau semisal Bapak Ibu kata kuncinya di all open access sudah banyak ditemukan, silakan hanya pilih all open access juga tidak masalah. Gitu. Biasanya kalau gold dan hybrid itu yang membuat kita harus mengunjungi ke homepage seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Apakah Bapak Ibu pusing? Iya, pusing. Pusing. Iya. Jangan pusing dong Bapak Ibu. Ntar nengok Bagaimana? rekamannya lagi lah, Mbak. Oke, saya terlalu cepat ya Bapak Ibu. Ya, Iya. Ya enggak juga. Ya, enggak juga sih. Kami yang nggak ngerti. Mohon maaf kalau terlalu cepat, apakah perlu diulangi? Mbak Anifa, Iya Ibu Sari. Malu bilangnya, Mbak. mau tanya Mbak, untuk Oke. Sci-Hub, Nah, itu kemarin kan saya pernah buka tuh di band di India, berarti di Indonesia masih bisa dipakai nggak Mbak? Nggih? masih bisa Ibu. Oh, Ibu, nggih, ini alhamdulillah. Ibu posisinya di India nggih. Kalau di luar negeri memang sudah di close, nggak boleh. Saya di Indonesia, cuma kemarin itu kan Heeh. sempat buka Sci-Hub, biasanya kan nggak ada pemberitahuan seperti itu. Nggih. Nah, makanya kemarin mau nyoba itu ragu-ragu gitu. Tapi tadi saya lihat masih bisa diakses. Iya masih Oh, bisa. nggih. Kalau Indonesia masih legal. Kalau di luar Oh, negeri sudah tidak boleh. oke. Matur nuwun Mbak Anifa. Oke. Ada Mau pertanyaan nanya, lagi? Mbak. Boleh Bapak Aziz, Itu silakan. maaf, aku tidak ada off cam ya. Itu akun yang tiba-tiba ada yang kita bayar gitu ya supaya bisa masuk ke Scopus. Terus nanti tiba-tiba hilang, itu akun apa itu ya? Nggih. Akunnya terus tiba-tiba hilang. Sebentar Bapak Aziz, ini suaranya sedikit putus-putus. Bapak Ini putus-putus. akun Scopus ya kan. Kita dibantu Nggih. orang masuk, tapi sebentar lagi tidak lama terus hilang. Itu akun apa itu namanya itu? Abal-abal. Sebentar, hilangnya gimana? Kedaluarsa apa ya, apa istilahnya apa mereka itu? Oh ya, karena kan akun ini kalau semisal Bapak Ibu beli di marketplace kan ada jangka waktunya. Biasanya kan ada yang 1 bulan, 1 tahun, kayak gitu kan Bapak Ibu. Oh, Nggih. Tapi kalau Bapak Ibu akun dari universitas itu lifetime, bisa terus. oh kedaluarsa, ada yang kedaluarsa itu ya. Kalau dari universitas yang sudah berlangganan langsung di Scopus itu nggak ada kadaluarsanya selagi masih terus dibayarkan. Tapi kalau Bapak Ibu membelinya di marketplace itu biasanya ada kadaluarsanya. Tergantung Bapak Ibu membeli dengan jangka waktu berapa lama. Gitu. Oke, makasih Mbak Anifa. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Aman nggih? Saya ulangi lagi sekali lagi nggih. Oke, saya ulangi lagi dengan kecepatan 0,5 Bapak Ibu. Tolong nanti diperingatkan kalau Mbak Nifa terlalu cepat lagi gitu nggih.
Bentar, saya cek dulu. Ada pertanyaan dari Bapak Raffi, Mbak, bisa cari referensi menggunakan AI seperti Dimension AI atau Rapid Search? Oke, kalau kita menggunakan AI, kita harus cross check karena kita nggak tahu mereka itu dapat referensi dari Scopus atau dari Google Scholar. Tapi setahu saya, gitu Bapak Ibu, biasanya kalau kita menggunakan AI, walaupun dia sudah ada referensinya, kalau bukan dari Scopus AI, biasanya kita harus meng-cross-check ulang. Karena mereka hanya memasukkan yang berasal dari Google Scholar. Google Scholar internasional, jadi hanya berasal dari jurnal internasional, bukan bereputasi. Gitu. Saya lanjutkan. Saya ulangi dari awal. Langkah pertama, kita buka scopus.com terlebih dahulu. Langkah kedua, kita masukkan keywordnya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan keyword satu persatu, lalu diberikan apostrof atau petik 2 depan dan juga belakang. Jika sudah, bisa langsung diklik search. Oke. Kita klik search. Nah, di sini langsung muncul 6.800 dokumen found. Setelah sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah kita filter. Kita filter dari tahunnya terlebih dahulu. From-nya kita tulis dari 2021, to-nya kita tuliskan 2025. Oke, jika sudah, scroll ke bawah pelan-pelan. Author name dan subject area, biarkan saja. Kita tutup, kita lompatin saja. Langsung masuk di bagian dokumen type. Dokumen type silahkan Bapak Ibu klik artikel dan juga review. Oke, jika sudah, di scroll lagi ke bawah, langsung masuk ke dalam publication stage. Dipilih yang final. Nah, scroll lagi ke bawah. Scroll lagi sampai menemukan yang namanya, kita tutup nih keyword dan affiliation-nya. Sampai yang menemukan yang namanya short state. Jadi dari keyword sampai countries, silahkan dilompati, nggak usah diotak-atik, nggak usah dipilih. Kita langsung masuk ke dalam short type, kita pilih jurnal. Jangan pilih conference proceeding, buku, book series, trade journal, nggak usah. Kita pilih satu saja, jurnal. Terus masuk lagi ke language-nya. Language-nya silahkan Bapak Ibu pilih English. Kalau ada Indonesia, silahkan pilih juga Indonesia. Tapi biasanya ini jarang untuk ada Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih English. Terus di bagian open access. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Sari, kalau misal di sini all open access-nya udah banyak, kita pilih satu pun nggak masalah. Tapi kalau di sini pilihannya, misal hasil pencariannya Bapak Ibu cuman 10, 20 gitu nggih. Silahkan nanti dipilih all open access, gold, dan juga hybrid gold. Karena di sini open access saya sudah banyak, saya pilih yang all open access aja. Lalu kita limit to, jangan di-exclude, limit to. Klik. Dari 6.000 menjadi 1.700. Oke, aman nih. Setelah itu langkah selanjutnya, karena masih 1.000, kalau nanti setelah Bapak Ibu filter hasilnya hanya 50, 100, 150, nggak perlu dipersempit. Oke? Nggak perlu dipersempit. Kalau hasilnya sudah sedikit, biarkan saja. Tapi kalau masih 1.000, kita persempit nih di search within result. Kita bisa memasukkan kata yang bisa untuk menyempit sosial media. Nah, tinggal kita klik anak panahnya ini. Oke, sudah jadi 7 dokumen. Oke, hanya 7 dokumen file. Kenapa kok cuma 7 Mbak Hanifah? Karena di sini saya all open access-nya hanya memilih all open access. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita show all abstract. Ada 7, saya klik all. Sekali klik download itu maksimal di 50 gitu Bapak Ibu. Oke. Setelah itu, ada ketinggalan. Jangan lupa pastikan sort by-nya ini cited by highest. Kalau dia belum cited by highest, silahkan diklik. Silahkan dipilih cited by highest.
terus diklik download. Nah, nanti kalau semisal klik lagi nih download. Kalau semisal ada permission get extension, silakan Bapak Ibu klik get extension, lalu add Chrome, add extension. Baru kembali lagi ke Scopus ini untuk mendownload ulang. Oke. Kalau karena tadi kita hanya memilih all open access, nah ini 7 ini bisa kita download semua nih Bapak Ibu. Bedanya dengan ShandyRex, kalau Scopus dia mendownloadnya hasilnya per file. Jadi tidak perlu kita ekstrak all. Seperti itu. Jadi enak, kita langsung bisa melihat hasil downloadannya. Kalau di ShandyRex kan kita foldernya kan terkunci. Jadi kita harus mengekstrak dulu agar kita bisa melihat folder, bisa melihat file-file yang ada di dalamnya. Itu bedanya. Seperti itu. Kalau udah, gitu, sudah terdownload semuanya, kita kalau mau mencari keyword kedua, Bapak Ibu harus klik dulu nih bagian search ini. Gunanya untuk kayak untuk men-setting ulang biar yang sebelumnya itu enggak nyantol. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Artikel dari conference apa memungkinkan jadi referensi ketika di jurnal artikel yang dicari belum dapat? Sebenarnya konferensi itu tidak kita sarankan, karena kan biasanya kalau konferensi itu cuma abstraknya aja yang sudah terpublish gitu, nggih. Jadi kalau bisa memang walaupun cuma dapat 3, kalau Bapak Ibu pilih jurnal itu pasti akan ada, walaupun cuma 3. Kalau misal yang dari keyword kita masukkan nggak ada hasilnya atau 0 gitu, nggih, Bapak Ibu bisa ubah keywordnya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu memasukkan keyword saat kita search dia langsung no document found atau nggak ada hasil, itu biasanya karena terlalu spesifik atau ada salah penulisan spelling kalimat katanya gitu. Nah, kalau semisal dari spelling kalimatnya, spelling katanya sudah benar, tapi kok dia masih no document found, kita harus umumkan dulu, jangan langsung spesifik. Gitu. Jadi kita cari dulu kata sinonim secara umumnya, baru kita nanti bisa persentuh di search engine result-nya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mbak Hanifah, masih di akun Bapak. Scopus. Kalau di rumah Scopus sendiri tidak ada ya? Itu lisensi untuk apa? Untuk akun. Oke, kalau dari rumah Scopus memang kita ada, Bapak. Cuman yang kita berikan hanya di camp offline. Kalau untuk kelas online, mohon maaf, belum ada fasilitas untuk itu. Bootcamp-nya ya? Bootcamp baru ada ya? Betul, betul. Wah, mesti ikut bootcamp nih kayaknya. Betul, Bapak Ibu harus ke Jogja, harus ke Jogja. Ke Jogja ya? Tidak Bapak Ibu, untuk bootcamp itu nggak hanya di Jogja. Kalau misal ada di luar kota, biasanya kita juga akan keluar kota. Tapi memang yang selalu ada itu di Jogja. Jadi kalau Bapak Ibu berencana, wah ini ternyata ini hanya bisa dilakukan di bootcamp gitu, dan minggu depan saya mau ikut. Nah itu Bapak Ibu bisa mendaftarnya lewat bootcamp yang ada di Jogja. Karena di Jogja itu setiap minggunya ada. Tapi kalau di luar kota belum tentu ada terus. Gitu. Oke, Mbak, masih. Aku pernah ke Jogja loh, Mbak. Loh, nggak mampir ke Mas Kopus ya sama aja tuh, Pak. Oh iya. Kemana? Di joglonya Mbak itu yang di tengah sawah itu. Enggak tengah sawah, Bapak. Salah Ya itu lewat berarti. lewat sawah. Enggak ada sawah kok. Ada tanaman apa gitu kayaknya. Salak, Bapak. Hah? Tengah kebun salak. Kebon. Anjir. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini saya memberikan alternatif terakhir nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan ini benar-benar alternatif terakhir gitu, sangat terakhir. Saya akan share screen. Nah, dari tampilan Google Scholar saya, apakah ada yang berbeda?
Kalau dia muncul Scopus preview itu Ya, itu berarti belum lisensi. Ibu tadi tanya kalau Ibu buka Scopus nggih? Kalau Ibu buka Scopus, ada tulisan Scopus preview itu belum lisensi. Tapi kalau yang saya tampilkan sekarang ini adalah dari Google Scholar nih Bapak Ibu, Google Cendekia. Apakah ada yang berbeda dari tampilan Google Cendekia saya? bentar Mbak. Ada tampilan Q1. Oke, ada Q1, Q2, Q3-nya. Kenapa bisa seperti ini? Apakah Bapak Ibu menginginkan? Mau dong. Iya, mau. Silahkan hubungi nomor di bawah ini Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buka Google Chrome Bapak Ibu. Lalu diketikkan Chrome apa ya Bapak Ibu? Chrome web Chrome web store. Nah, di sini. Ini hanya ada di Google Chrome, nggak boleh di Safari, nggak boleh di Mozilla, nggak boleh di Microsoft Edge. Di Google Chrome, silahkan klik di Google-nya Chrome Web Store. Lalu akan muncul nih tampilan paling atas, Chrome Web Store. Tinggal kita klik. Nah, sudah masuk ke Chrome Web Store-nya, tinggal Bapak Ibu tuliskan di sini adalah excitation. Nih, tulisannya kayak gini Bapak Ibu. Excitation. Nah, ekstensi nih Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Dia akan muncul. Sebentar, saya hapus dulu. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Tinggal langsung tambahkan ke Chrome. Lalu extension. Oke, kita tunggu sampai dia ada tulisan hapus. Nah, sampai dia ada tulisan hapus dari Chrome. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal buka Google Scholar-nya. Oke, buka Google Scholar, lalu dimasukkan digital marketingnya. Nah, ini juga berbahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena kan kita mau mencari referensi artikel berbahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu walaupun di Google Scholar juga harus memasukkan search-nya berbahasa Inggris. Dia akan muncul nih, ada tulisan NA, ada tulisan Q1. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan nanti ini bisa diurut, bisa difilter nggih. Bisa kita tulis di sini di sejak 2021 ini bisa kita klik. Nah, dia langsung mengurutkan nih. Oke, nah silahkan nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Ini bisa untuk mendownload referensi yang ada tulisannya Q1, Q2, Q-nya ini. Kalau ada tulisannya NA, ini berarti not available atau dia tidak terindeks di Scopus. Jadi Bapak Ibu bisa lompati. Silahkan nanti bisa di-download yang ada tulisan kuartil-kuartilnya ini. Cara downloadnya tinggal, ini nggak bisa kita pilih ya Bapak Ibu, nggak bisa kita tandai banyak. Kita harus satu persatu. Kita klik HTML-nya ini. Oke, terus di bagian sebentar. Download PDF. Nah, kalau di Google Scholar ini memang kita harus downloadnya satu persatu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, halo Mbak Hanifah, izin bertanya Iya, Mbak. boleh Bapak. Ya, ini kan tadi Mbak sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau set Google Scholar-nya harus lewat browser Chrome ya, Betul. gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita udah set di Chrome, kemudian setelah itu udah selesai, dan kemudian kita pengen buka di browser, tapi selain Chrome, apakah tetap Google Scholar kita tampilannya seperti yang setelah kita set di Chrome gitu ya Mbak ya? Iya. Untuk Google Scholar kita akan terus seperti ini tampilannya. Kalau ekstensi ini enggak kita hapus. Jadi kan ini berdasarkan ekstensi ya Bapak Ibu. Jadi akan nanti dipastikan user untuk membuka atau menautkan ekstensinya, ini nanti dia akan langsung di situ terus. Dia nggak akan terhapus, dia nggak akan harus kita masukkan ulang kalau misal kita buka lagi. Jadi ini hanya sekali penautan saja di user yang sama. Karena kan kalau Chrome kita kan pasti banyak usernya, seperti saya ini banyak usernya, enggak kan? Jadi Bapak Ibu harus teliti dulu usernya yang mana yang ditautkan untuk ekstensi Scopus dan yang ditautkan untuk ekstensi Google Scholar gitu.
Oke, makasih Mbak. Sama-sama Bapak. Ada pertanyaan? Tanya Mbak Diva. Boleh Bapak juga. Ya, melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Mbak. Jadi kadang kami dapat judul dari artikel conference ya, bukan jurnal. Jadi tipe dokumennya conference paper, source type-nya conference proceeding. Yang jelas itu tidak ada itu Q1 atau Q2 ya. Kalau artikel kan sudah ada. Biasanya kan kita bisa dapatkan di information di Scopus itu. Nah, kira-kira kalau saya mendapatkan itu dan kebetulan judulnya juga relate ya, butuh referensi lebih dari sekian dan sebagian dari conference paper itu kalau mau tembus Scopus memungkinkan nggak ya? Kalau conference sama saja sih sebenarnya Bapak ya. Nanti dia masuknya ke 20% dari persentase referensi. Jadi memang yang 80% yang harus itu review artikel dari Scopus gitu. Kalau conference memang kita jarang gunakan Bapak. Gitu, nggih. Walaupun mungkin kita mau memasukkan ke conference gitu nggih, walaupun kita mau ada call paper dari conference gitu, tetap untuk untuk referensinya kita ambil dari jurnal artikel review. Oke. Halo Mbak. Kasih. Bapak Raffi. Mbak, Iya, mau Bapak nanya juga. kalau saya kan targetnya kan mau Scopus yang Q4. Nah, itu referensi dari anti jurnal internasional itu bisa pakai Q3 Mbak ya? Q3 gitu. Boleh, nggih. Jadi Itu gini, persentasenya gimana? Makasih. sama nggih Bapak, persentasenya sama. Jadi gini, kita mau nembus ke kuartil berapapun itu, asalkan gini, kalau penelitian Bapak Ibu, penelitian nih yang sering dilakukan, maksudnya sering dilakukan itu adalah penelitian yang banyak diteliti subjeknya. Gitu nggih, bukan penelitian yang unik. Bapak Ibu bisa tembak mencari referensi di kuartil 1-2. Tapi kalau semisal penelitian Bapak Ibu unik gitu nggih, belum banyak yang meneliti, semisal tentang agama kayak gitu nggih. Itu kan pasti kalau di Scopus juga masih sedikit tentang Al-Qur'an, hadis, terus tentang tafsir kayak gitu, terus tentang Buddhis. Nah, itu kan masih sedikit. Bapak Ibu yang penting mendapatkan referensi itu dari Scopus. Walaupun itu di kuartil 1, 2, 3, 4 itu nggak masalah. Yang penting Scopus. Kayak gitu. Tapi kalau semisal penelitian Bapak Ibu itu umum, banyak diteliti, contohnya punya saya tadi digital marketing, itu kan pasti banyak peneliti yang meneliti mengenai digital marketing. Jadi kita bisa tembak di kuartil 1, 2 untuk referensinya. Gitu. Untuk presentasinya masih sama Bapak Ibu, 80% dan 20%. Begitu. Mbak, mau tanya. Nggih, Ibu Nabila. Biasanya kan kalau kita mau menuju ke satu jurnal gitu ya, submit ke jurnal A. Nah, kita biasanya diwajibkan tidak untuk mensitasi artikel yang ada di jurnal tersebut. Oke, itu tergantung jurnalnya ya Ibu. Nanti kalau semisal nih Bapak Ibu besok udah pencarian referensi nih, pencarian jurnal tujuan. Ternyata di author guideline-nya itu mensyaratkan harus memasukkan referensi yang berasal dari jurnal tersebut. Bapak Ibu boleh ngambil dari jurnal itu. Tapi kalau tidak mensyaratkan harus mengambil referensi dari jurnal itu tidak wajib Ibu. Gitu. Tapi memang untuk etisnya memang kita ambillah 1 atau 2 berasal dari jurnal yang mau kita masukin. Kayak gitu. Tapi kalau di jurnal itu, di guideline-nya dia tertulis harus melakukan referensi dari jurnal tersebut, Bapak Ibu mungkin bisa download 4-5 jurnal artikel yang berasal dari jurnal itu. Gitu Ibu Nabila. Oke, baik. Makasih Mbak. Satu lagi boleh? Boleh. Kalau misalkan keywordnya sudah spesifik, misalkan tentang engagement learner gitu ya, itu kan udah spesifik gitu ya Mbak. Itu boleh nggak? Jadi tidak perlu dikerucutkan lagi kan kalau tadi Mbak masih umum ya, digital marketing dan kemudian dikerucutkan. Nah, kalau yang saya keywordnya itu tentang engagement learner. Nah, itu boleh nggak? Tidak harus dikerucutkan gitu ya? Boleh. Jadi gini, kalau saat kita pencarian pertama, itu langsung hasilnya langsung sedikit gitu, cuma 50, 100, atau di bawah 100, itu nggak perlu dikerucutkan. Asalkan nanti Bapak Ibu sudah memfilter di sebelah kirinya tadi. Gitu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama.
Oke, ada pertanyaan dari Bapak Adi nih di kolom chat. Mohon info sejak artikel masuk jurnal yang Q4 misalnya, kapan akan ada tulisan seperti Google Scholar yang ada extension tersebut. Untuk tulisan di kuartil-kuartil yang ada di Google Scholar Bapak, nanti ini tergantung artikelnya. Jadi dia sudah terindeks sampai di kuartil mana, dan ini dia berdasarkan Simago. Jadi update-nya mungkin 3 tahun sekali atau setahun sekali, nggih. Gitu untuk kuartil-kuartil ini. Kalau semisal Bapak Ibu mencari di Google Scholar berdasarkan keyword terus menemukan ternyata dia belum terindeks, nanti akan ada tulisannya NA kayak gini. Tapi kalau dia sudah terindeks di di Scopus walaupun kuartil 4, kita tetap akan nanti ada tulisan Q4-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah aman, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba gitu nggih. Kalau semisal wah banyak lupanya Mbak Hanifah, besok kita akan kirimkan untuk rekaman malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tunggu rekaman record Zoom malam hari ini gitu nggih. Selamat malam Mbak Bibi, masih bergabung bersama kami. Oke. Pak Bibi masih bergabung. Ya. Untuk diskusi malam hari ini penyampaian materinya sudah selesai Mbak Bibi. Saya kembalikan ke Mbak Bibi. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas penyampaian materi yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Tadi melihat semangat yang luar biasa untuk pencarian referensi. Harapannya materi yang disampaikan oleh Mbak Hanifah dapat membantu Bapak Ibu memudahkan tadi menemukan referensi-referensi terbaik baik dari Scopus maupun ternyata dari Google Scholar gitu ya. Google Scholar-nya sekarang setelah ini tampilannya harus berbeda dengan biasanya gitu ya, yang sudah dibagikan oleh Mbak Hanifah. Nantinya Bapak Ibu kalau misalkan pengen mengulas lagi rekaman pastinya akan kita bagikan lewat YouTube. Link YouTube-nya sama, silahkan Bapak Ibu nanti buka kembali, ulas lagi di pertemuan kedua, semisal Bapak Ibu ingin melihat tutorialnya lagi dalam pencarian di Scopus maupun di Google Scholar. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan mulai praktek malam hari ini hingga nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis, begitu nggih, dengan materi terkait optimalisasi laptop. Jadi nantinya Bapak Ibu untuk menyelesaikan papernya, untuk berlari gitu ya, selain tadi sudah mengumpulkan bahan bakunya, maka kita harus siapkan dulu nih alat-alatnya, harus lebih baik alat-alatnya gitu nggih. Alat-alatnya yang nanti akan digunakan Bapak Ibu dalam mempercepat produksi papernya begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat yang luar biasa malam hari ini. Mohon izin saya menutup Zoom pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Kamis. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam Mbak istirahat Bapak Ibu Hanifah. sama-sama. Baik, Bapak Ibu mohon izin menutup Zoom ini bersama nggih. Terima kasih.